Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba hudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, bersyukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua, terutama nikmat taufik dan hidayah yang telah Allah berikan kepada kita. Sampai sekarang kita masih bisa melakukan ketaatan demi ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah seperti biasa kita akan kembali melanjutkan pelajaran kita membahas kitab Risalah Ramadan yang disusun oleh Fadilatul Syekh Abdullah Al-Jarullah hafizahullah taala. Kita masih bahas ayat-ayat yang berkenaan dengan as-siyam. yakni firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah dari ayat yang ke-183 sampai ke ayat 187. Kemarin kita sudah jelaskan mulai dari ayat 183 sampai ayat 186. Sekarang kita akan masuk ke dalam tafsir ayat selanjutnya. Ini ayat ke-187 dari surat Al-Baqarah. Ya, silakan diperhatikan atau diambil mushafnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya uhilla lakum lailatas siyam ar-rafathu ila nisaikum. Dihalalkan bagi kalian pada malam hari, ya, di bulan puasa untuk ya rafath, yakni untuk bercampur dengan istri-istri kalian. Ini menunjukkan kalau siang nggak boleh ya, tapi kalau malam diperbolehkan. Diperbolehkan untuk melakukan hubungan suami istri, untuk melakukan jima. Qala hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Ya. Mereka adalah pakaian-pakaian kalian. Ya, mereka adalah pakaian-pakaian kalian dan kalian adalah pakaian bagi mereka. Ya, jadi wanita itu atau istri itu adalah pakaian bagi suaminya. Suami itu adalah pakaian bagi suaminya. Ya, maksudnya pakaian, yang namanya pakaian itu memberikan ketenangan bagi kita ya. Ketika seseorang menggunakan pakaiannya, dia merasa tenang. Ya, demikian juga sebaliknya, ya, memberikan ketenangan. Nanti kita akan baca tafsirnya dari Abdullah bin Abbas. Maksudnya bahwa wanita itu pakaian bagi laki-laki dan laki-laki merupakan pakaian, artinya masing-masing memberikan ketenangan. Ya, jadi bukan malah bikin kegelisahan, tidak. Tapi suami memberikan ketenangan bagi istri dan istri memberikan ketenangan bagi suami. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaikum wa afa ankum. Dan Allah Subhanahu wa taala mengetahui bahwa kalian tidak dapat menahan nafsu kalian. Oleh karena itu Allah mengampuni kalian dan memberikan maaf kepada kalian. Yani membiarkan kalian. Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kalian dan membiarkan kalian. Ya, jadi dahulu ketika seseorang, nanti ada kita jelaskan, kita baca tafsirnya seperti apa ya. Jadi kalau dulu itu malam, kalau sudah malam itu tidak boleh untuk untuk melakukan hubungan suami istri. Ya, kalau memang orang sudah tidur kemudian dia tidak ketika dia bangun, itu sudah tidak boleh melakukan hubungan suami istri walaupun belum sampai waktu fajar. Maka ini berat bagi sebagian orang, maka Allah Subhanahu wa taala memperbolehkan untuk melakukan hubungan suami istri di malam hari, ya, di bulan puasa walaupun dia sudah tertidur terlebih dahulu. Kalau dulu nggak boleh. Jadi bangun dari tidur tuh ya sudah mulai puasa. Jadi misalnya kita tertidur sebelum maghrib, ya, kemudian bangun sudah masuk waktu berbuka, sudah dapat waktu berbuka. Nah, kita nggak boleh untuk kemudian berbuka. Kenapa? Karena setelah bangun dari tidur itu sudah tidak boleh makan, minum, dan tidak boleh berhubungan suami istri. Itu dulu. Tapi sekarang sudah diperbolehkan. Ya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, fal'ana bashiruhunna, maka sekarang campurilah mereka. Sekarang sudah diperbolehkan.
Maka sekarang diperbolehkan wabtaghu ma kataballahu lakum, dan carilah apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untukmu, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad minal khaytil aswadi minal fajr. Maka makan dan minumlah kalian sampai terang ya bagimu benang putih dari benang hitam. Minal fajr, ya dari fajar, yaitu fajar. Ya, maksudnya silakan kalian makan, minum, berhubungan suami istri, ya silakan lakukan itu selama belum masuk waktu fajar. Selama fajar itu belum terbit, maka silakan saja kalian untuk melakukannya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, ya, "Tsumma atimusyam", ya, "tsumma atimusyam ila lail". Kemudian sempurnakanlah puasamu sampai datangnya waktu malam. Wala tubasyiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Dan janganlah kalian mencampuri istri-istri kalian dalam keadaan kalian beriktikaf di masjid-masjid. Tilka hududullah fala taqrabuha. Yang demikian ini merupakan batasan Allah Subhanahu wa taala, maka janganlah kalian mendekatinya. Kadzalika yubayyinullahu ayatihi lin-nasi la'allahum yattaqun. Ya, demikianlah Allah Subhanahu wa taala menerangkan ayat-ayatnya kepada manusia la'allahum yattaqun, agar mereka bertakwa. Baik, ini bagian akhir dari ayatus syam, ya. Insyaallah kita akan baca tafsirnya. Qala sababun nuzul, ya. Sebab turunnya ayat ini, kata beliau, Rawal Bukhari anil Barra bin Azib. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari sahabat Al-Barra bin Azib. Annahu qal, bahwa beliau mengatakan, Anna ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, idza kana ar-rajulu sha'iman fa hadara al-iftar fa nama qabla an yuftir lam ya'kul lailatahu. Ya, wala yaumahu hatta yumsi. Dahulu, kata beliau, ya, sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apabila dia berpuasa, ya, ar-rajulu shaim, fahadar al-iftar, kemudian ya telah hadir atau telah dihidangkan makanan berbuka untuknya, fanama qabla an yuftir, namun dia tertidur sebelum dia berbuka, lam ya'kul lailatahu, maka dia tidak makan ya pada malam harinya. Wala yaumahu, demikian juga di siang harinya, hatta yumsi, sampai datang waktu petang. Nah, jadi apa? Kalau sudah tertidur, ya salahnya sendiri. Jadi ketentuannya itu, batasannya itu, kalau sudah tertidur itu udah nggak boleh lagi, dia udah harus puasa. Bangun itu sudah langsung harus berpuasa. Ya, jadi ini sejarah pensyariatan puasa, aturannya itu berubah-ubah. Ya, dahulu itu kalau seseorang tertidur, barakallahu fikum, kalau seseorang itu tertidur, kemudian dia bangun sudah waktu berbuka, nah dia belum makan, dia udah nggak boleh makan itu. Ya, beda kalau misalnya dia makan dulu kemudian tertidur, ya, makan dulu tertidur, berarti makannya nggak jadi masalah. Tapi kalau dia bangun dari tidur, ya udah sudah tidak boleh lagi apa makan, sudah tidak boleh lagi makan sampai datang waktu berbuka di hari selanjutnya. Berat sekali kan, berat sekali. Jadi ini pensyariatan pertama puasa, ya. Dulu orang kalau dia tertidur, ya, begitu dia bangun sudah tidak boleh makan, minum, dan berhubungan suami istri sama sekali. Kemudian ada kasus, kata beliau, ini kata Al-Bara bin Azib, wa inna Qais ibn Sirmah Al-Ansari. Ada seorang sahabat yang bernama Qais bin Sirmah Al-Ansari. Kana sha'iman, dulu dia berpuasa. Falamma hadral iftar atamra'atahu. Faqala laha a'indaki ta'am. Ketika datang waktu berbuka puasa, dia datang kepada istrinya, kemudian bertanya kepada istrinya, a'indaka ta'am, apakah kamu punya makanan untuk berbuka? Jadi ini sudah masuk waktu berbuka, tapi ternyata ya dia bertanya dulu kepada istrinya, ada makanan enggak? Qalat la, walakin antoliku fa'atlubu laka.
Sekarang nggak ada makanan, kata istrinya, tapi saya akan coba cari. Saya akan cari makanan untukmu. Wa kana yaumahu ya'mal faghalabathu ainah. Ya, dan ketika itu Qais bin Sirma ini ya kecapean bekerja. Ya, ketika itu dia seharian bekerja. Karena yaumahu ya ya'mal. Ketika itu sepanjang hari dia bekerja, faghalabathu ainah, maka dia pun dikuasai kantuk. Ya, faghalabathu ainah artinya dia dikuasai oleh kantuknya. Akhirnya dia apa? Tertidur. Ya, akhirnya dia tertidur. Qais bin Sirmah akhirnya tertidur. Faja'athum ra'atuhu falamma ra'athu qalat khaybatan lak. Ketika itu istrinya pulang, ya, ketika itu istrinya pulang, ya, dia melihat suaminya sedang tertidur, maka dia mengatakan khaybatan lak. Ya, kasihan sekali engkau. Kasihan sekali engkau. Falamman tasafan nahar, ya, akhirnya kenapa kasihan? Karena ketentuannya itu kalau dia tertidur habis, walaupun sudah ada makanan, habis dia bangun nggak boleh makan lagi. Ya, jadi makan itu batasannya adalah sebelum tidur. Kalau sudah tertidur bangun udah nggak boleh makan. Nah dia ketiduran, ya, maka kata isinya khaibatan lak. Falamman tasafan nahar ghusya alaih. Maka karena tidak makan, kecapean, kemudian tidak makan sama sekali, ya, di keesokan harinya di tengah siang ghusya alaih, dia pingsan. Fadzukira dzalika li Nabi sallallahu alaihi wasallam fanazalat hadhil ayah. Maka ini disebutkan kepada Nabi alaihi salatu wasallam, ya, lalu turunlah ayat ini, uhilla lakum lailatas syiyam arrafatu ila nisaikum. Ya, dihalalkan bagi kalian malam-malam hari di bulan puasa untuk bercampur dengan istri-istri kalian. Ya, fafarihu biha farhan syadidan fanazalat wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad minal khaytil aswad minal fajr. Kemudian turunlah firman Allah Subhanahu wa taala, karena dia senang dengan ayat tersebut, turun lagi ayat selanjutnya. Ya, makan minumlah kalian hingga terang bagi kalian benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Ya, jadi bukan hanya berjima saja ini diperbolehkan, tapi bahkan makan dan minum. Yang penting jangan kalian lakukan ya setelah waktu fajar. Adapun sebelumnya silakan, mau makan, mau minum, mau tidur dulu, ya, mau tidak tidur ya silakan. Ya, jadi tidak ada lagi aturan yang yang mengharuskan ya dia tidak boleh tertidur. Ya, jadi silakan saja kalau mau tidur dulu kecapean, kemudian baru makan, boleh. Yang sebelumnya tidak boleh. Jadi ini dia sejarah pensyariatan puasa. Jadi awalnya begitu sulit, tapi kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan. Qala at-tafsir, yaqulu ta'ala, ya, muyassiran ala ibadihi. Allah Subhanahu wa taala ya berfirman untuk memudahkan kepada hamba-hambanya, wa mubihan lahum at-tamattu bin nisa fil layali, dan membolehkan untuk bersenang-senang dengan istri-istri di malam hari. Ya, fil layali Ramadan, kama abaha lahum at-ta'am wasyarab. Ya, sebagaimana mereka telah dimudahkan atau telah dibolehkan untuk makan dan minum. Jadi dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala membolehkan untuk berhubungan suami istri, untuk makan dan minum, ya, kata Allah Subhanahu wa taala, uhilla lakum lailatas syiyami arrafatu ila nisaikumul ayah. Ya, dihalalkan bagi kalian pada malam hari di bulan puasa kalian untuk bercampur dengan istri-istri kalian. Qala wa rafatul jima', ya, wa dawaih, yang dimaksud dengan rafat adalah jima dan perkara-perkara pendahuluannya. Ya, perkara-perkara yang mendahului jima tersebut. Waqad kana dzalika min qabl muharraman, ya, alaihim walakinnahu ta'ala abaha lahum ta'am wasyarab wasyahwah al-jinsiyah minal istimta bin nisa liyuthhira fadlahu alaihim, ya, wa rahmatahu bihim. Dan dahulu
ya, jadi waktu dulu sebelumnya diharamkan atas kalian. Akan tetapi kemudian Allah Subhanahu wa taala membolehkan bagi kalian makan, minum dan syahwat yang sifatnya sifatnya biologis, kebutuhan biologis, syahwah jinsiyah ya, berupa bersenang-senang dengan istri, ya. Allah bolehkan itu semua. Untuk apa? Liyudhhira fadlahu alaihim wa rahmatahu bihim. Untuk menampakkan keutamaan Allah Subhanahu wa taala dan rahmatnya bagi mereka. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala ingin tampakkan nih Allah tuh punya rahmat yang luar biasa. Apa buktinya? Ya, orang dahulu nggak boleh berhubungan suami istri, nggak boleh makan, nggak boleh minum setelah dia tertidur, tapi sekarang sudah diperbolehkan. Sudah diperbolehkan. Ini menunjukkan rahmat dan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Qala waqad syabahal mar'atu bil libasil ladzi yasturul badan fahiya satrun lil rajuli wasakanan lahu wa huwa satrun laha. Ya. Kemudian juga di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala telah menyerupakan wanita dengan pakaian yang menutup badan. Maka wanita itu merupakan pakaian bagi laki-laki dan merupakan ketenangan baginya. Ya. Wa huwa satrun laha. Demikian juga laki-laki merupakan pakaian bagi sang wanita. Qala Ibnu Abbas mengatakan, ya, hunna sakana lakum wa hunna sakana lakum wa antum sakana lahunna. Ya, mereka adalah perempuan itu, para istri adalah ketenangan bagi kalian dan kalian merupakan ketenangan bagi mereka. Wa abaha mu'asyaratahunna ila tulu'il fajri thumma stathna min umumi ibahati mubasharatihinna waqtal i'tikaf. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala membolehkan untuk bercampur dengan istri, ya, sampai waktu datangnya fajar, lalu dikecualikan kebolehan tersebut ketika datang, ya, pensyariatan i'tikaf. Artinya ketika sudah masuk waktu i'tikaf, maka tidak boleh lagi mencampuri istri-istri kalian. Kenapa? Kenapa tidak boleh di waktu i'tikaf untuk bercampur dengan istri? Li'annahu waktu tabattulin wan qita'in lil ibadah. Karena yang namanya i'tikaf ini adalah waktu untuk menyendiri, ya, dan memutuskan diri dari luar dengan tujuan untuk beribadah. Ya, karena i'tikaf itu, ya, Anda menyepi, menyendiri, ya, menyibukkan diri dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan waktu untuk berasyik-asyik dengan istri. Ya, maka tidak boleh kemudian dia bercampur dengan istrinya. Ya, wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Dan janganlah kalian mencampuri istri-istri kalian dalam keadaan kalian sedang beriktikaf di masjid. Baik. Tsumma khatama ta'ala hadhihi al-ayah al-karimah bitahdhir min mukhalafati awamirihi wa irtikabi muharramatihi aw muharramat wal ma'asi allati hiya hududun lahu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menutup rangkaian ayat-ayat tentang puasa ini dengan sebuah peringatan. Peringatan dari apa? Dari menyelisihi perintah-perintah Allah dan melakukan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala serta melakukan kemaksiatan yang merupakan batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala. Waqad bayyanaha li ibadihi hatta yajtanibuha wa yatalmizu wa yaltazimu bitamassuki bi syariatillah liyakunu minal muttaqin. Ya. Maksiat-maksiat ini tidak boleh dilanggar, dia merupakan batasan-batasan Allah, ya, dan sungguh Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan kepada hamba-hambanya hingga mereka, ya, menjauhi maksiat-maksiat tersebut, kemudian berpegang teguh dengan syariat Allah Subhanahu wa taala agar mereka menjadi orang-orang yang bertakwa. Baik. Kemudian apa faedah yang bisa kita dapatkan dari ayat Siyam ini? Ya, beliau menyebutkan faedah yang banyak sekali. Yang pertama, wujub siyami syahri Ramadan alal ummatil islamiyah. Faedah yang pertama, wajibnya berpuasa di bulan Ramadan atas umat Islam.
Ya, kutiba alaikumusiyam, telah diwajibkan atas kalian untuk berpuasa. Ya, artinya wajib bagi umatnya Muhammad alaihi salatu wassalam untuk menunaikan ibadah puasa. Kemudian yang kedua, wujubu taqwallahi ta'ala. Wujubu taqwallahi ta'ala bimtithali awamirihi wajtinabi nawahi. Faedah yang kedua, wajibnya bertakwa kepada Allah Ta'ala dengan menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Kemudian faedah yang ketiga, ibahatul fitr fi Ramadan lil marid wal musafir. Faedah yang ketiga, bolehnya berbuka puasa di bulan Ramadan bagi orang yang sakit dan bagi orang yang safar. Ya. Jadi bagi orang yang sakit dan bagi orang yang safar diperbolehkan untuk berbuka. Hanya saja ya mereka mengqadha, mengganti di hari yang lainnya. Kemudian faedah yang keempat, wujubul qadha alaihima biiddatin ma aftara min ayyamin ukhar. Wajibnya untuk mengqadha, ya, wajib bagi mereka untuk mengqadha dengan sejumlah hari di mana mereka berbuka, ya, dilaksanakan pada hari-hari di luar bulan Ramadan. Ya, jadi dilaksanakannya di luar bulan Ramadan. Dia mengqadha ya puasanya tersebut. Kemudian yang kelima, fi qaulihi ta'ala fa'iddatu min ayyamin ukhar. Dalilun ala anna man aftara Ramadan li udhrin yaqdi adada ayyami Ramadan kamilan kana au naqisan. Ya. Pada firman Allah Subhanahu wa taala fa'iddatu min ayyamin ukhar, ini dalil ya bagi barang siapa yang berbuka di bulan Ramadan karena sebuah uzur, maka dia mengqadha ya jumlah hari-hari Ramadan, baik dia melaksanakannya secara sempurna atau kurang. Artinya ada satu hari yang dia tidak berpuasa sama sekali, ada yang mungkin dia berpuasa kemudian maksudnya ketika dia misalnya dia tidak berpuasa di setengah hari misalnya, maka tetap dia menyempurnakannya secara sempurna. Ya. Atau yang dimaksud di sini ayam Ramadan kamilan karena onakison mungkin sama saja apakah dia meninggalkan satu bulan secara penuh atau beberapa hari saja, tetap harus diganti. Wa ala annahu yajuzu an yaqdiya ayyaman qasirah baridah an ayamin tawilah harah wabil aqs. Dan demikian juga ini menunjukkan bahwa boleh baginya untuk mengqadha pada hari-hari yang pendek dan dingin. Ya. Untuk mengganti hari-hari yang panjang dan panas atau sebaliknya. Maksudnya begini, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, kalau dia berpuasa ya ketika bulan Ramadan itu dia ketika dia berpuasa itu atau ketika bulan Ramadan itu ya cuacanya panas, kemudian siangnya panjang, boleh nggak kemudian dia menggantinya di hari yang dingin? Misalnya dia tunggu musim dingin. Ya kalau di kita mungkin nggak terlalu terasa ya, kalau di negara Timur Tengah itu ada perbedaan yang signifikan. Ya berpuasa di musim panas dengan puasa di musim dingin, ya ini ada perbedaan. Jadi boleh saja dia mengganti, misalnya ya sudah saya tunggu musim dingin. Ya, saya tunggu musim dingin. Ya. Maka kalau dia mengqadha puasanya di musim yang dingin, maka yang demikian terpenuhi. Ya, atau sebaliknya, ya dia tidak mendapati waktu untuk mengganti ketika puasa Ramadan itu pas musim dingin. Kemudian dia tidak mendapati waktu untuk mengganti puasa tersebut melainkan di musim panas. Ya, yang demikian juga diperbolehkan. Kemudian yang keenam, annahu la yajibu at-tatabu' fi qada'i Ramadan li'annahu qala fa'iddatu min ayamin ukhar. Walam yushtarat at-tatabu' ya ay sawa'un kana mutatabi'ah atau mutafariqah fi wa fi dzalika taysirun 'alan nas. Yang keenam, bahwa tidak wajib untuk berpuasa itu berturut-turut. Artinya menyambung, tidak, ya, tidak wajib untuk saling menyambung.
Ya, bahkan boleh dia melakukannya itu mau langsung menyambung, misalnya dia meninggalkan 3 hari puasa. Boleh bagi dia untuk mengkodok puasanya ya 3 hari berturut-turut sesuai dengan apa yang dia tinggalkan. Atau boleh juga dia mengkodoknya dengan secara terpisah. Ya, hari ini puasa, besok tidak, kemudian besoknya lagi dia kodok. Ya, yang demikian diperbolehkan. Ya, wa fi dzalika taysirun 'alan nas. Ya, padanya terdapat kemudahan bagi manusia. Silakan mana yang mudah bagi Anda laksanakan. Kemudian faedah yang ketujuh, anna man la yutiqu saum ya lil kibari au likibarin au maradin la yurja ya la yurja burahu ya fa alaihi fidyatu it'ami miskinan au it'ami miskin ya likulli yaumin. Kata beliau, barang siapa yang tidak mampu untuk berpuasa baik karena lanjut usia atau sakit yang tidak ya diharapkan untuk sembuhnya, ya sakit yang menahun, maka wajib baginya untuk membayar fidyah, memberikan makan ya satu orang miskin setiap harinya. Ya, dia memberikan fidyah ya, memberikan makan kepada satu orang miskin di setiap harinya. Qala fa fi qoulihi ta'ala antasumu wa antasumu khairan lakum. Anna sauma liman ubiha lahul fitr afdal malam yashukka alaihi ya. Kata Allah Subhanahu wa taala bahwa berpuasa itu lebih baik bagi mereka. Maksudnya adalah puasa bagi orang-orang yang diperbolehkan untuk berbuka ini lebih afdol selama tidak menyulitkannya. Ini orang-orang yang sakit, misalnya sakitnya tidak memudaratkan dia, maka lebih baik dia berpuasa. Atau orang yang safar, tapi safarnya itu ya tidak memberikan kesulitan bagi dia, maka silakan saja baginya untuk apa? Untuk berpuasa. Yang demikian lebih afdol. Yang demikian lebih afdol. Baik. Ya. Kemudian kata beliau, faedah selanjutnya, min fadaili Ramadan takhsisuhu bi inzalil Quran. Fahia atau fihi al hidayatu fahia atau fihi ini ya. Ya, fihi li hidayatil ibad wa ikhrajihim minadh-dhulumati ila nur. Ya. Di dalam ayat ini juga disebutkan bahwa di antara keutamaan Ramadan adalah dikhususkan dengan turunnya Al-Qur'an. Maka di dalamnya terdapat hidayah bagi para hamba dan atau li hidayati bi inzalil Quran fihi li hidayatil ibad. Jadi diturunkannya Al-Quran dalam bulan Ramadan tersebut, ya jadi salah bacanya. Min fadaili Ramadan takhsisuhu bi inzalil Quran fihi. Termasuk keutamaan Ramadan adalah dikhususkannya bulan Ramadan dengan diturunkannya Al-Quran di dalamnya. Al-Quran ini punya Ramadan ini punya keistimewaan, yaitu dengan diturunkannya Al-Quran di dalamnya. Untuk apa? Li hidayatil ibad wa ikhrajihim minadh-dhulumati ilan nur. Nah, ini mustaqim nih. Untuk memberikan hidayah kepada para hamba dan mengeluarkan mereka dari kedzaliman kepada cahaya. Kemudian yang ke-10, annal masyaqqata tajlibut taisir. Walidha abahallahul fitra lil marid wal musafir. Ya. Pada yang ke-10 bahwa kesulitan ini ya memberikan kemudahan. Dari kesulitan lahirlah kemudahan. Ya, oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala memperbolehkan ya untuk tidak berpuasa bagi orang-orang yang sakit dan orang-orang yang safar. Kenapa orang sakit dan safar boleh berbuka? Karena adanya kesulitan. Ya, al-masyaqqah tajlibut taisir. Yang namanya kesulitan itu akan melahirkan kemudahan. Karena sakit dan safar ini merupakan kesulitan, maka dia melahirkan kemudahan. Apa kemudahannya? Boleh baginya untuk berbuka. Kemudian yang 11, yusrul Islam ya wasamahatuhu haitsu innahu lam yukallif ahadan ma la yutiq. Kemudahan Islam. Faedah yang ke-11, kemudahan Islam
ya sama saja ya, kemudahan dan kelapangan Islam, di mana ya Islam itu tidaklah membebani seseorang kecuali dengan apa yang dia mampu. Kemudian faedah yang selanjutnya, masyru'iyatut takbir lailata Idul Fitr. Disyariatkannya takbir di malam lailah di malam ya Idul Fitr. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, "Walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun." Dan hendaknya kalian mengagungkan Allah, bertakbir ya atas petunjuknya yang telah diberikan kepada kalian agar kalian bertakwa. Qala wa anna waqtahu min ikmalil iddah wa huwa ghurubus syams akhir min Ramadan. Dan waktunya yakni setelah sempurnanya waktu, yaitu apa? Setelah terbenamnya matahari di hari terakhir bulan Ramadan. Jadi setelah kita menyempurnakan puasa kita, ya datang waktu adzan di hari terakhir, adzan maghrib di hari terakhir kita berpuasa, itulah waktu kita mulai bertakbir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya wujubu syukrillah. Wujubu syukrillah ala ni'amihi bitaufiq lisyam wal qiyam wa tilawatil Qur'anil Karim wa dzalika bi taatihi wa tarki maksiyatihi. Wajibnya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat taufiknya, ya, sehingga seseorang bisa berpuasa, bisa qiyamul lail, bisa membaca Al-Qur'anul Karim. Ya, itu semua karena taufik dari Allah. Kita bersyukur kepada Allah atas nikmat taufik tersebut dengan cara bi taatihi wa tarki maksiyatihi, dengan cara mentaati Allah dan meninggalkan kemaksiatan padanya. Kemudian faedah yang ke-14, al-hathu ala du'a li'anna Allah amara bihi wa takaffala bil ijabah. Ya, dorongan untuk berdoa. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk berdoa. Ud'uni astajib lakum. Ya, dan demikian juga Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan dirinya untuk mengabulkan. Ya, Allah memberikan jaminan bahwa dia akan mengabulkan doa tersebut. Kemudian faedah selanjutnya, qurbullahi ya min da'i bil ijabah wa min abidihi bil isabah. Kedekatan Allah Subhanahu wa taala dengan orang-orang yang berdoa kepada Allah dengan apa? Dengan mengabulkan doanya. Jadi Allah itu dekat dengan orang-orang yang berdoa. Taunya dari mana? Bahwa Allah mengabulkan doa mereka. Ya. Wa min abidihi bil isabah, demikian juga Allah dekat dengan hamba-hambanya. Melalui apa? Melalui pembalasan. Yaitu pemberian balasan, pemberian pahala kepada mereka. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu sangat dekat dengan hamba-hambanya yang berdoa dan juga yang taat kepadanya. Ya, dekat dengan hamba-hambanya yang berdoa dengan pengkabulan, dan dekat dengan hamba-hambanya yang beribadah kepadanya dengan memberikan pahala. Dan faedah selanjutnya wujubul istijabah. Wujubul istijabati lillahi bil iman bihi wa inqiyadi wal inqiyadu wujubul istijabatu lillahi bil imani bihi wal inqiyadu li taatihi wa inna dzalika syartun fi ijabati du'a. Ya. Wajibnya ya memenuhi seruan Allah Subhanahu wa taala dengan keimanan dan ketundukan serta ketaatan kepadanya, karena yang demikian merupakan syarat ya dikabulkannya doa. Karena yang demikian merupakan syarat dikabulkannya doa. Ya. Kemudian faedah selanjutnya, ibahatul akli wa syurbi wal jima'i fi layali Ramadan ila tulu'il fajr wa tahrimuha naharon. Diperbolehkannya untuk makan, minum, dan berjima di waktu malam di bulan Ramadan sampai terbitnya matahari. Ya, faedah selanjutnya, bolehnya makan, minum, dan berjima ya
di malam hari Ramadan sampai datang waktunya fajar. Wa tahrimuha naharon, dan diharamkan di waktu siang. Waktu siang nggak boleh. Kemudian faedah selanjutnya, anna waqta siyam min tulu'il fajri tsani ila ghurubi syams. Ya. Kemudian waktu berpuasa itu mulai dari terbitnya fajar yang kedua sampai terbenamnya matahari. Apa maksudnya fajar yang kedua? Jadi fajar itu ada dua. Ya, fajar yang pertama itu disebut sebagai fajar kadhib. Ya, dia muncul di timur langit, kemudian dia menghilang. Berarti dia dusta. Ya, muncul tapi hilang. Dusta nih, kabur dia. Adapun fajar shadiq, dia muncul kemudian semakin terang. Ya, semakin terang cahayanya. Dia muncul di arah timur, kemudian semakin terang, semakin terang, semakin terang. Nah, ini fajar shadiq. Itulah waktu yang disebut di sini sebagai tulu fajr tsani, ya. Munculnya fajar yang kedua, yakni fajar shadiq. Kalau faedah selanjutnya, masyru'iyatul i'tikaf fil masajid wa huwa luzumul masjid li ta'atillahi ta'ala wa tafarruq fihi li ibadatihi wa annahu la yasih illa bi masjidin tuqamu fihi shalawatul khams. Disyariatkannya i'tikaf ya di masjid-masjid, yaitu tetap tinggalnya seseorang di masjid untuk melakukan ketaatan kepada Allah dan menyendiri untuk beribadah kepada Allah. Dan dia tidaklah sahih, tidaklah sah kecuali dengan masjid yang ditegakkan padanya sholat 5 waktu. Jadi kalau itikaf di musola yang cuma dipakai waktu sholat duhur dan asar saja, di sebagian kantor kan seperti itu. Ya, sholatnya hanya dilaksanakan duhur dan asar ketika ada pegawainya di situ. Maka dia tidak tidak boleh itikaf di situ. Kemudian yang ke-20, tahrimu mubasyaratin nisa alal mu'takifi wa annal jima'a min mufsidatil i'tikaf. Ya, haramnya ya bercampur dengan istri dalam keadaan dia i'tikaf, dan bahwasanya jima itu merupakan pembatal i'tikaf. Merupakan pembatal i'tikaf. Kemudian yang ke-21, wujubutak at-taqayyud bi awamirillahi wa nawahi wa imtitsaliha. Ya, wajibnya untuk ya berpegang dengan apa? Dengan mentaati perintah-perintah Allah dan larangan-larangannya. Ya, hendaknya dia konsisten ya mentaati perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tilka hududullah fala taqrabuha." Ya, demikianlah larangan-larangan dari Allah, maka jangan kalian dekati. Nah, kemudian yang ke-22, al-hikmatu min hadzal bayan wa huwa husulut taqwa ba'da ma'rifati ya ma yatqa. Ya, atau ma'rifati ma yattaqi. Hikmah dari penjelasan ini yakni didapatkannya takwa setelah dia mengetahui kepada apa saja dia hendaknya bertakwa. Ya, jadi dijelaskan apa yang harus dia lakukan dan apa yang harus dia tinggalkan. Tilka hududullah fala taqrabuha. Demikianlah batasan-batasan Allah, maka jangan kalian mendekatinya. Jadi kalau sudah tahu apa saja batasan Allah, dia bisa menjauhinya. Kemudian yang ke-23, anna man akala syakan fitulu il fajr soha samuhu li'annal asla biqa'al lail. Li'annal asla biqa'ul lail. Ya. Barang siapa yang makan tapi dia ragu apakah fajar itu sudah terbit atau belum, maka puasanya tetap sah. Karena kembali ke hukum asalnya masih malam ya, sehingga masih diperbolehkan. Kalau dia ragu ya kalau dia ragu sesuatu yang sudah yang sudah dipastikan tidak bisa dihilangkan dengan suatu hal yang ragu. Al-yakin la yuzal bisyak. Ya, sesuatu yang diyakini tidak bisa dihilangkan dengan suatu yang syak. Kita sedang berada di waktu malam hari. Yang namanya waktu malam hari boleh boleh makan, boleh minum. Kemudian kita ragu sudah datang belum waktu fajar, ya, maka keraguan-raguan ini tidak bisa menafikan atau menghilangkan hal yang sudah bisa
pastikan yaitu tetapnya malam. Pada faedah yang ke-24 ya istibabus suhur wa annahu yustahab ta'khiruhu. Disunahkannya untuk melakukan sahur dan disunahkan juga untuk mengakhirkannya. Kemudian faedah yang ke-25 annahu yajuzu ta'khirul ghusli lil junubi ila tulu'il fajr. Diperbolehkannya untuk mengakhirkan mandi bagi orang yang junub ya sampai terbitnya matahari. Ya maksudnya kalau misalnya seorang suami menggauli istrinya, kemudian dia belum sempat mandi junub, tapi sudah kedahuluan azan, kedahuluan masuk waktu subuh. Maka apakah tetap sah puasanya? Jawabannya tetap sah. Ya terlambatnya dia mandi wajib ini tidaklah mempengaruhi keabsahan puasanya. Jadi misalnya dia terlambat ya, misalnya berhubungan suami istri menjelang waktu subuh. Ya. Begitu selesai belum sempat mandi sudah adzan. Nah, apakah sah puasanya? Ya. Mungkin orang bertanya lah, dia kan memasuki waktu puasa dalam keadaan junub. Kita katakan tetap sah puasanya. Walaupun dia belum mandi. Walaupun dia memasuki ya hari tersebut dalam keadaan junub, maka puasanya tetap sah. Yang penting apa? Berhubungannya di luar waktu tersebut. Ini waktu malam, tetap masih waktu malam. Kalau sudah terbit fajar, misalnya belum selesai, waduh nanggung nih, tapi sudah terdengar adzan misalnya, ya nggak sah puasanya, batal puasanya. Tapi kalau misalnya sebelum adzan dia udah selesai, hanya saja dia belum mandi, maka yang demikian ya diperbolehkan. Ya diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu taala anha bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam memasuki waktu fajar dalam keadaan junub dan beliau belum mandi. Ya, Nabi Shallallahu alaihi wasallam memasuki waktu fajar dalam keadaan junub belum mandi. Baik. Kemudian yang ke-26 faedah selanjutnya as-shaumu madrasatun ruhiyatun litahdhibin nafs wa ta'widiha ala sabr. Puasa ini merupakan madrasah ruhiyah. Sekolah bagi jiwa-jiwa kita. Ya, sekolah kejiwaan. Ya. Untuk apa? Untuk mengendalikan hawa nafsu. Ya, dan melatihnya bersabar. Jadi ini merupakan keutamaan bulan Ramadan. Bulan Ramadan ini adalah madrasah. Untuk apa? Agar kita bisa mengendalikan hawa nafsu kita. Namanya hawa nafsu kita selalu ingin makan, minum, dan juga berhubungan suami istri. Tapi di bulan Ramadan itu dikendalikan. Demikian juga kita bersabar dengan kelaparan, bersabar dengan haus, bersabar dengan menjaga lisan kita, dan bersabar melaksanakan ketaatan kepada Allah. Sehingga diharapkan orang keluar dari bulan Ramadan, ya lulus dengan akhlak-akhlak yang mulia. Karena sesungguhnya ya Ramadan ini merupakan madrasah agar kita bisa memanage hawa nafsu kita, mengendalikan hawa nafsu kita dan melatih jiwa kita ya dalam kesabaran. Baik, wallahu taala alam bisawab. Dengan demikian selesai kita dari pembahasan tafsir ayat Syam ya, ayat-ayat tentang puasa. Maka insyaallah pembahasan kita selanjutnya berkenaan dengan manfaat puasa. Ya. Fawaid asyam ya, faedah-faedah dari puasa ini insyaallah akan kita jelaskan pada pertemuan yang akan datang bismillah taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.